Semangat pagi, selamat berjumpa dalam saat teduh pagi ini dengan Rehat edisi Jumat 15 Mei 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji kami angkat kepadamu ya Bapa, yang Maha Kasih, yang mempersekutukan kami pagi ini untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, agar kami mampu memahami dan mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu jugalah masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu sayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Tampil beda.
Toro Senga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang anak bernama Arang kembali ke rumah dengan wajah yang sedih dan meneteskan air mata. Saat ditanya, "Kenapa menangis, Nak?" Ia langsung menjawab, "Saya tidak mau kalau baju saya begini. Saya mau baju yang sama dengan teman-teman." Baju Arang kan cantik. Kenapa harus sama dengan teman? "Pokoknya tidak mau. Mama harus ganti," jawab Arang sambil meraung-raung menangis. Saudara-saudara, tampil beda di hadapan orang lain akan membuat kita merasa tidak nyaman. Selain merasa diri sendiri aneh, mungkin kita akan merasa tertekan karena komentar-komentar yang masuk di telinga kita. Menjadi mungkin itulah yang dialami Nuh saat itu. Bisa dibayangkan, ketika matahari panas, cuaca cerah, ia malah membuat perahu di daratan. Namun disinilah letak bahwa Nuh adalah orang benar di mata Tuhan. Ayat 1. Nuh berani tampil beda. Ia benar melakukan perintah Tuhan, sekalipun secara manusia apa yang dilakukannya saat itu tidak masuk akal. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya menertawakan dan menganggap Nuh sudah gila. Karena di tengah kekeringan, Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar pula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tampil beda itu banyak resikonya. Termasuk harus hidup berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mulai dikucilkan, namun disinilah letak bukti kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu bertahan dalam kebenaran serta arus kehidupan yang penuh tantangan? Nuh menikmati buah dari ketaatannya. Ayat 23b. Karena itu, tetaplah taat dalam kebenaran dan percayalah bahwa ketika kita taat, Tuhan pun akan memperhitungkannya hal yang baik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah Tuhan anugerahkan bagi kami bersekutu bersama dalam saat teduh pagi ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami dalam mewujudkan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami mampu meneladani Nuh yang berani tampil beda demi mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidupnya, sekalipun banyak tantangan dan rintangannya. Bapa, pagi ini kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami akan aman dan tentram menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan pekerjaan, pelayanan, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memberkatinya. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan yang akan mengaruniakan kesehatan, kesuksesan, dan keberhasilan bagi mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, dan yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, Tuhan tolong mereka, berkati mereka bersama orang tua dalam usia lanjut. Pemerintah dan bangsa kami, Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Teristimewa dalam pandemi COVID-19, Tuhan yang akan memampukan mereka menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kota Bontang, Tuhan yang akan memberkati. Bersama pemerintah di Kota Bontang, Tuhan yang akan memberkati. Kami pasrahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu
untuk menolong kami, menuntun kami, dan mengaruniakan berkat-berkat dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat berkarya, berjuang, dan bekerja hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.